Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dengan NIM 2021 310074. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan kelas A dengan dosen pengampu Ibu Umi Rofiatin SPMMA. Nah, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya dengan tema ketersediaan sumber daya alam dengan judul Manajemen Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Indonesia untuk mendukung pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan ekonomi hijau. Nah, langsung saja di sini jurnal ini diterbitkan dengan nama Jurnal Sautu Tarbiyah edisi ke-32 tahun terbit bulan Mei 2015 dengan penulis Jumadin Al-Afua dari Institut Agama Islam Negeri Kendari. Langsung saja, yang pertama yaitu dengan pendahuluan. Nah, jurnal ini yang melatar belakangi jurnal ini untuk diterbitkan yaitu penggunaan sumber daya alam yang mempunyai peran penting yang secara kualitatif maupun kuantitatif harus dilestarikan untuk menjaga kehidupan manusia. Ketersediaan sumber daya alam ini dalam menyokong pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan manusia telah menimbulkan dampak negatif dengan mengorbankan sumber daya alam, sehingga ketersediaan sumber daya hutan semakin berkurang dan mengalami kerusakan. Jurnal ini menawarkan konsep green economy yang merupakan konsep pembangunan yang memperkecil resiko ekonomi, resiko lingkungan dan pengikisan aset ekologi. Nah, langsung saja ke pembahasannya. Sebagai sebuah sistem yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam, manajemen sumber daya alam ini sangatlah penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pendekatan ekonomi hijau ini dapat menjadi solusi untuk mengelola sumber daya alam yang lebih efisien dan efektif, sehingga dapat mendukung pembangunan berkelanjutan di masa depan. Pendekatan ekonomi hijau ini fokus pada pembangunan yang berkelanjutan ramah lingkungan dengan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan meningkatkan penggunaan sumber daya alam secara efisien. Dalam konteks manajemen sumber daya alam di Indonesia, pendekatan ekonomi hijau ini dapat meningkatkan produktivitas sumber daya alam dan mengurangi kerusakan lingkungan, sehingga dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Namun, implementasi dari pendekatan ekonomi hijau ini dalam manajemen sumber daya alam di Indonesia juga menghadapi beberapa rintangan. Salah satunya yaitu kurangnya kesadaran dan partisipasi dari masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup dan juga mengelola sumber daya alam. Selain itu, masalah korupsi dan tata kelola yang buruk juga dapat menghambat efektivitas dan manajemen sumber daya alam yang berbasis ekonomi hijau. Oleh karena itu, dari masalah yang terjadi perlu adanya upaya dari pemerintah dan juga masyarakat untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam, meningkatkan kesadaran lingkungan hidup, dan juga memperkuat kerjasama antar sektor publik dan swasta dalam mengelola sumber daya alam. Dengan demikian, manajemen sumber daya alam yang berbasis ekonomi hijau ini dapat berkontributor penting dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Kemudian penulis jurnal ini juga menyoroti bahwa di Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah dan juga berpotensi untuk mendukung pembangunan ekonomi negara. Namun, adanya pengelolaan yang harus dilakukan secara bijaksana dan berkelanjutan agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesejahteraan manusia. Penulis juga menyoroti seperti apa yang sudah saya bicarakan tadi, perlu adanya peran aktif dari semua pihak, mulai dari pemerintah, swasta, masyarakat, dalam mengimplementasikan
pendekatan ekonomi hijau dalam pemanfaatan sumber daya alam. Nah, jurnal ini juga mengemukakan bahwa Indonesia memiliki banyak sumber daya alam yang sangat berharga dan juga memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi. Nah, namun dengan adanya pengelolaan yang tidak tepat dapat berdampak negatif pada lingkungan dan juga berpotensi mengancam keberlanjutan pembangunan di masa depan. Selain itu, jurnal ini menyoroti bahwa pendekatan hijau merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan lingkungan dan juga mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Pendekatan hijau ini menekankan pada penggunaan sumber daya alam yang secara efisien, kemudian daur ulang, mengurangi limbah, sehingga meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu, jurnal ini membahas berbagai kebijakan dan langkah konkret yang dapat dilakukan oleh pemerintah, industri, masyarakat untuk menerapkan pendekatan hijau dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Nah, dari pembahasan di atas, maka kita dapat melakukan beberapa cara yang dilakukan dalam pendekatan ekonomi hijau, diantaranya yaitu melakukan penerapan teknologi hijau, perbaikan sistem regulasi, dan pendidikan lingkungan untuk mendorong kesadaran masyarakat pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang secara berkelanjutan. Nah, kemudian kelebihan dari jurnal ini yaitu ada nama jurnal yang diterbitkan, kemudian tahun terbit jurnal ini, dan juga penulis yang menerbitkan jurnal ini. Kemudian struktur jurnal yang terdiri dari abstrak, pendahuluan, dan juga kesimpulan. Namun, juga ada kekurangan dari jurnal ini, yaitu tidak dicantumkan volume jurnal ini, kemudian metode dalam penelitian jurnal ini, dan juga dalam jurnal ini tidak dijelaskan bagaimana apa analisis yang digunakan dalam jurnal ini. Nah, kemudian kesimpulannya secara keseluruhan bahwa jurnal ini membahas topik yang sangat penting dalam konteks pembangunan berkelanjutan di Indonesia, dan juga memberikan beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam menjelaskan review jurnal kali ini, saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.